Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rodi Ibrahim SPD, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Adapun tugas modul 1.1.1.1.A.6 demonstrasi kontekstual filosofis Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang pendidik harus mengenal diri dan peran sebagai pendidik, yang artinya yaitu mengenal kekuatan dan kelemahan pada diri sendiri. Guru pada hakikatnya diistilahkan seperti petani. Seorang petani menanam padi, menuntunnya agar tumbuh sehat dan subur, selalu dipelihara dari kecil sampai panen. Diperhatikan nutrisi kebutuhan mulai dari pemberian pupuk, air, dan pemusnahan hama-hama pengganggu. Sama halnya dengan guru. Guru menuntun agar anak didiknya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Adapun semboyan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia. Di depan kita seorang pendidik itu harus menjadi tauladan bagi anak didiknya. Yang kedua, di tengah seorang pendidik harus membangun ide dan gagasan kepada anak didiknya. Yang ketiga, di belakang seorang pendidik harus bisa memberi dukungan dan motivasi kepada anak didiknya. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana beliau membedakan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan, seorang pendidik memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantara yaitu sifat dan bentuk, di mana kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah yang melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman yang artinya itu isi dan irama. Menurut Ki Hajar Dewantara, kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau sesuai dengan perkembangan zaman. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat kita ambil hikmah sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik. Yang pertama itu prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru, yaitu ingarso sung tulodo. Artinya, kita sebagai seorang guru itu harus memberikan suri teladan kepada peserta didik. Ing Madya Mangun Karso, artinya kita sebagai seorang pendidik atau guru memberikan ide-ide kepada peserta didik. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani. Kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru harus memberi dorongan dan motivasi kepada peserta didik. Yang kedua, sistem pendidikan yang digunakan Ki Hajar Dewantara yaitu sistem Among atau disebut juga Among metode. Artinya, kita sebagai seorang pendidik, seorang guru itu harus menjaga, menuntun, membina, dan mendidik anak itu dengan kasih sayang tanpa melakukan diskriminasi kepada peserta didik. Yang ketiga, Tripusat Pendidikan, yaitu yang membuat warna atau corak kehidupan peserta didik itu adalah dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Adapun asas-asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama asas kemerdekaan, kedua asas kodrat, tiga asas kebudayaan, empat asas kebangsaan, lima asas kemanusiaan.
Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu harus mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Pendidik memanusiakan manusia serta bukan mencetak lulusan sekedar menjadi guru, menjadi ASN dan sebagainya, tetapi harus menciptakan merdeka belajar.